Pertama, kita harus lihat dulu titik tujuan kemana. Itu dulu. Ya. Kalau titik tujuan kita pahala surga itu nggak nyambung, nggak ada. Titik akhir yang kita capai Allah, itu dulu. Jadi setelah kita paham bahwa yang kita tuju Allah, lalu proses untuk menuju itu yang kita cari. Salah satu diantaranya adalah sholat tadi kan. Nah pertanyaannya, sholat itu apa? Ada. Nah makanya sholat itu ada tahapan, ada pengertian secara bertingkat. Ya, sholat di tingkat ilmu syariat ya disebut ad-du'a muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim bi syaraitin wa arkanin maksusah. Ya, sekumpulan doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Itu sholat dalam pengertian syariat. Makanya berdiri, ruku, i'tidal, sujud dengan bacaan-bacaan tertentu, diawali dengan takbir, nanti diakhiri dengan salam. Tapi apakah itu yang namanya sholat? Yang disebut dengan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Sholat itu apa sholat yang lain kita? Nah di kita ini kadang-kadang tertuju ke situ. Kita. Sementara ada pengertian sholat wusto, ada sholatud daim, gitu ya. Tapi tanpa kita memahami itu apakah wusto apa daim, sebenarnya semua itu telah terangkum di dalam sholat syariat, Pak. Kalau kita paham. Makanya zikir itu kan ada zikir syariat, zikir tarikat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Itu semua terakumulasi di dalam sholat syariat. Jadi inti sholat itu apa? Inti sholat itu adalah ingatnya hati kita ke Allah. Kalau berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu perbuatan sholatnya, maka disebut syariat, gitu ya. Syariat itu kan perbuatan. Jadi perbuatan sholatnya itu tadi. Tapi apakah orang yang melakukan perbuatan sholat hatinya sholat? Belum tentu. Gitu. Karena hati itu urusan di dalam, gitu. Nggak ada yang tahu kalau urusan hatinya itu. Ya, yang kelihatan kan benar dia sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tapi apa yang dimaksud awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah? Sholat yang mana? Nah kembali lagi Pak, ya nanti dikaji lebih jauh ya. Ya sholat dalam pengertian tasawuf itu penyaksian zat kepada sifat. Ya, penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Nah pahami dulu mana zat mana sifat. Nah kalau sudah terpaham mana zat mana sifat, terbawa terus menerus Pak. Ya, tidak dalam waktu salat secara syariat, tetapi dia salat secara terus menerus. Kalau dia salat terus menerus, dia menyaksikan betul. Katakanlah bahasa sederhananya, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa bersama Allah. Apa mau dia maling? Nggak akan mau. Dia merasa bersama Allah, dia melihat, dia berbuat dilihat oleh Allah. Apa mau dia berjudi? Kalau dia beriman sama Allah, pasti dia nggak mau maling. Kenapa? Karena maling itu dilarang oleh Allah. Kalau dia lakukan, berarti tidak beriman, kan begitu. Kalau dia beriman nggak mau maling, makanya orang beriman nggak pernah ada maling, Pak. Orang beriman tidak pernah ada maling. Orang beriman tidak pernah judi. Kenapa? Kalau dia judi berarti tidak beriman. Kalau dia maling berarti tidak beriman. Kalau dia beriman pasti nggak mau maling. Jadi artinya ketika dia selalu merasakan bersama Allah, ya kalau tingkat muntahinya selalu merasakan ketiadaan dirinya, itu tingkat muntahi. Makanya saya bilang kemarin itu iman itu ada tingkat anak-anak, dewasa, orang tua gitu kan.
Nah, kalau tingkat mutawasid, tingkat dewasa merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, minimal ke situ, tingkat situ sudah lumayan lah. Tapi begitu naik ke tingkat muntahi, bukan lagi merasa bersama Allah, dirinya memang nggak ada, apa yang bersama Allah? Dirinya sendiri sudah nggak ada, ya dah. Dia yang nggak tahu, yang tahu Allah. Dia merasakan ketiadaan diri kita. Nah, kalau itu yang kita lakukan terus menerus, ya di setiap saat, setiap waktu, itu. Nah, itu yang disebut salat terus menerus, Pak. Nah, itu yang akan ditanya itu nanti, bukan tunggang tunggiknya. Ya. Ketika kau berjalan, ketika kau bekerja, ingat Allah apa tidak gitu. Siapa yang berbuat? Kalau kau merasa yang berbuat, kau akan diminta tanggung jawab. Ya, makanya semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu pemimpin dan kamu akan diminta tanggung jawab. Apa yang kau perbuat di muka bumi ini akan diminta tanggung jawab. Apa yang kau perbuat. Artinya apa? Kau merasa ada, kau merasa kuasa, kau merasa tahu, nah akan diminta tanggung jawab toh. Tapi ketika kau sudah merasa tidak ada, merasa kau sudah tidak kuasa, merasa kau tak punya, yang ada Allah, siapa yang minta tanggung jawab? Ah, itu yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, tapi kalau kita merasa kita yang berbuat, kita yang kuasa, nah itu yang minta tanggung jawab, Pak. Nah, ketika kita sudah merasa ketiadaan kita, yang adanya Allah begitu, yang kuasa Allah, yang menggerakkan Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah gitu. Mungkin nakin nggak berani Pak nanya ya. Enggak diminta tanggung jawab lagi, apa minta tanggung jawab lagi. Nah, tapi kapan kita bisa seperti itu? Nah, inilah perjalanan. Ya. Perjalanan kita menuju Allah tadi. Jadi yang dimaksud salat itu tadi, Pak. Ya, bukan salat tunggang tunggiknya, itu syariatnya. Tapi di dalam salat syariat terakumulasi semuanya. Ya. Makanya ada istilahnya itu, tapi kadang-kadang jarang kita dalami. Rukun 13 itu taluknya kemana? Ada rukun qauli taluknya kepada sama, ada rukun fi'li taluknya kepada basar, kan begitu kan? Nah, maksud taluk itu apa? Maksud taluk sama apa? Maksud taluk kepada basar itu apa? Itu yang kadang-kadang nggak tuntas begitu. Artinya setiap omongan yang keluar dari mulut kita itu dengarin toh. Jangan lepas. Setiap perbuatan tubuh yang kita lakukan itu liatin toh. Nah, tinggal yang melihat siapa, yang dilihat siapa gitu. Nah, barulah disebut dengan sholat sepanjang hayat gitu, Pak. Jadi bukan yang diminta tanggung jawab itu bukan ya yang menjadi tolok ukur semua perbuatan itu sholat yang tunggang tunggiknya, bukan itu, Pak. Itu mah perbuatan sholatnya itu. Banyak yang rajin sholat tunggang tunggiknya itu, tapi malingnya rajin juga. Ada. Karena nggak sholat, badannya saja yang sholat, hatinya enggak. Fawailul lil musallin. Jadi artinya mencapai ke sana mesti dua tadilah, syariat, hakikat. Nggak bisa Pak kalau hanya syariat saja. Ya, dalamilah sampai tua itu syariat itu, nggak bakal ketemu enggak. Karena itu hukum, itu aturan. Yang dituju itu bukan hukumnya, Allahnya gitu. Allah itu ghaib, maha ghaib, nggak bisa tembus tanpa hakikat, Pak. Tanpa tasawuf. Maka saya bilang, orang yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Kenapa? Nggak bisa didekati dengan syariat. Syariat itu kan perbuatan zahir, ya, kerja tubuh. Allah itu maha ghaib, Pak. Itu ya. Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Laisa kamitslihi syai'un.
gitu. Enggak bisa didekati hanya dengan syariat, tapi syariat itu tangga naik gitu. Nah makanya istilahnya dari haram ke aqsa gitu, aqsa lalu ke langit gitu kan, itu isyarat semua itu.